Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Alhamdulillah bertemu kembali kita hari ini dengan mempelajari materi tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah, munfarid, atau bisa juga dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha atau biasa disebut dengan sholat Id, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Adapun sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Serta sholat yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid, yaitu sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tata cara sholat Id. Pada dasarnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri sama dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat harus dilaksanakan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya yang pertama untuk sholat Idul Fitri, usolli sunatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dan niat untuk sholat Idul Adha, usolli sunatal li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian, pada rakaat pertama sesudah niat, takbiratul ihram, dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap kali takbir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Diutamakan yang dibaca adalah surah Qaf dan surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan.
Disunahkan membaca tasbih setiap kali takbir. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surah pilihan. Diutamakan surah yang dibaca yaitu Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Salat Id dilakukan sebagaimana salat sunnah lainnya 2 rakaat. Setelah itu, khatib menyampaikan khutbah 2 kali. Salat gerhana. Salat gerhana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, salat kusuf atau kusufu syamsi, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat kusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Yang kedua, salat khusuf atau khusuful qamari, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat khusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, berniat untuk sholat gerhana. Jika dilafalkan, bacaan niatnya. Yang pertama, untuk sholat gerhana matahari. Usolli sunatal likusufis samsi raka'ataini lillahi ta'ala. Adapun untuk lafal niat salat gerhana bulan, usolli sunatal li khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah yang panjang. Kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lebih pendek. Kemudian ruku, i'tidal yang kedua, lalu sujud sebagaimana biasa. Pada rakaat kedua, melaksanakannya sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Setelah selesai sholat, khatib menyampaikan khutbah. Salat berjamaah selanjutnya yaitu salat istisqa. Salat istisqa merupakan salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Salat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkad ketika terjadi kekeringan. Sebelum dilaksanakannya salat istisqa, dianjurkan puasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat Muslim pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Salat istisqa merupakan salat sunnah 2 rakaat yang dimulai sebagaimana salat biasa yang dipimpin oleh imam. Setelah salat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaklah dimulai dengan memohon ampunan kepada Allah. Dilanjutkan dengan kalimat puji-pujian, syahadat, dan sholawat. Lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Setelah selesai, imam dan jamaah memanjatkan doa kepada Allah. Dalam berdoa, sambil mengangkat tangan menadah ke langit dengan merendahkan diri dan menghadap ke kiblat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya.
Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib terbagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan yang kedua, ba'diyah, dikerjakan setelah sholat fardu. Adapun dari segi hukumnya, sholat rawatib ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sholat rawatib muakkad atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan, dan sholat rawatib ghairu muakkad atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Sedangkan sholat rawatib ghairu muakkad yaitu 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Tata cara sholat rawatib. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika seseorang memasuki masjid, yang dilakukan untuk menghormati masjid. Sholat ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid, sehingga jika kita sudah masuk masjid, hendaknya sebelum duduk kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Tata cara sholat tahiyatul masjid. Sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam melaksanakannya adalah saat pertengahan malam terakhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Tata cara sholat istikharah. Demikian penyampaian materi tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Berikutnya akan ada video lanjutan tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau berjamaah. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.